Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ustadz mengingatkan protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Ketika kita berada di luar rumah, setelah kita banyak memegang sesuatu benda, jangan dibiasakan memegang wajah kita sebelum kita mencuci tangan atau dengan membersihkan tangan kita memakai hand sanitizer. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin, yaitu biasakan bersin menutup dengan sapu tangan, atau jika tidak ada sapu tangan maka dengan bahu tangan kita. Bila kita memakai masker, bersin di dalam masker. Yang keempat, memakai masker ketika kita berada di luar rumah ataupun ketika kita sedang flu atau batuk, kita diharuskan memakai masker walaupun berada di dalam ruangan atau di dalam rumah kita sendiri. Yang kelima, yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak 1 sampai 2 meter ya, apabila kita bertemu dengan orang asing atau orang yang baru kita jumpai. Yang keenam, yaitu isolasi mandiri. Kita laksanakan ketika kita selesai dari berpergian atau dari luar kota, maka kita isolasi mandiri selama lebih kurang 14 hari. Yang ketujuh, yaitu jaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berolahraga. Okay, today I will teach you English for elementary school grade 4 with me, Mr. Ardiansa. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 4 bersama saya, Mr. Ardiansa. Materi kita pada hari ini yaitu bab 7, Things in the Classroom. Ya. Apa artinya? Yaitu benda-benda yang ada di dalam kelas. Apa saja benda-benda yang ada di dalam kelas? Coba kita perhatikan di sini. Ada map, yaitu peta. Kemudian blackboard, ya. Kalau sekarang kita menggunakan whiteboard, ya, whiteboard atau papan tulis putih. Kemudian ada apa lagi di situ? Ada a duster. Duster ini adalah kemoceng, ya. Kemudian a calendar, ya. Kemudian a broom, sapu. Kemudian ada a ruler, penggaris, ya, penggaris untuk menggaris di papan tulis. Kemudian ada waste paper basket, yaitu keranjang sampah kertas, ya. Kemudian ada a cupboard, yaitu lemari, ya. Kemudian a table, meja. Dan apalagi di sini a chair, ya.
A chair di sini adalah kursi, kemudian di atas meja itu ada a pencil, an eraser, ya, ada pensil, ada penghapus, kemudian ada apa lagi di sini? A bag, tas, ya, kemudian a pen, pena, dan a desk, ya, meja, ya. Ada yang kita lewatkan, ya, tampaknya itu yang ada di gambar. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ya ada what is this and what is that, ya. Apa artinya ini, ya? What is this itu artinya apa ini, ya. Coba kita lihat dulu, ya, yang di bagian sebelah kiri kita, left side, itu ada memegang buku, kemudian apalagi memegang pensil dan memegang payung, ya. Coba kita baca, ya. Kita baca dan kemudian kita berikan jawabannya. What is this, ya? Apa ini, ya? Yang ini, ya. What is this, ya? Jawabannya adalah this is a book, ya. This is a book. Ini adalah sebuah buku. Kemudian yang berikutnya, masih yang memegang pensil ini, kita tanya juga, what is this, ya? Apa ini? This is a pencil, ya. This is a pencil. Ini adalah sebuah pensil. Kemudian yang memegang payung, ya, kita tanyakan juga, what is this, ya? What is this, ya? Kita jawab, this is an umbrella. This is an umbrella. Kemudian kita tanya juga, ya, ada yang menunjuk itu, ya. What is that, ya? What is that? Apa itu, ya? Jadi perbedaannya adalah ini dan itu, ya. This itu artinya ini dan that itu artinya itu, ya. Jadi kalau kita bertanya tentang sesuatu yang ada di tangan kita atau di dekat kita, kita menggunakan this, ya. Tapi kalau sesuatu yang jauh dari jangkauan kita, ya, kita menggunakan that, ya, yang artinya kalau this itu artinya ini dan that itu artinya adalah itu, ya. Bagaimana cara menanyakannya? Yang ini, ya, yang meja ini. What is that, ya? Apa itu, ya? Kita jawab, that is a table. Itu adalah sebuah meja. Kemudian ada kursi di sini. Kita tanya juga, what is that, ya? Apa itu? That is a chair, ya. That is a chair. Kemudian ada penghapus, ya. What is that? Apa itu? That is an eraser, ya. That is an eraser. Tuh. Jadi perbedaannya adalah kalau this itu untuk apa? Sesuatu yang tunggal, ya, benda yang berjumlah satu dan dia menunjukkan tempat yang dekat, ya. Kemudian kalau that itu juga untuk menunjukkan sesuatu tetapi dia agak jauh dari kita, yang artinya adalah itu, ya. Dan dia juga tunggal, ya, atau dengan kata lain cuma satu bendanya. Di sini kita lihat ada bukunya cuma satu, pensilnya satu, ya, kemudian payungnya satu, mejanya satu, kursinya satu, dan penghapusnya satu. Maka kita menggunakan this dan that. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya.
Di sini ada what are these and what are those, ya. Di sini kita melihat jumlah dari benda-bendanya lebih dari satu, maka kita menggunakan this dan those, ya. Jadi what are these itu artinya apa ini, ya. Ini di sini benda-benda yang lebih dari satu jumlahnya, ya. Kemudian what are those, apa itu di sini itu artinya adalah benda-benda yang lebih dari satu juga, ya. Tapi dia untuk sesuatu yang menunjukkan jauh, ya, atau tidak dekat, ya. Kalau this tadi menunjukkan sesuatu yang di dekat kita, ya. Artinya adalah ini. Baiklah, kita masukkan saja ke dalam sebuah pertanyaan dan kita lihat di sini they are books, ya. Ya, kita buat pertanyaannya dulu. What are these, ya? What are these, ya? Apa ini, ya? Kita jawab they are books, ya. They are books. Apa ini, ya, yang dipegang oleh laki-laki berbaju biru, memegang ada beberapa buah buku, ya. Maka kita bertanyanya adalah karena dia dekat menggunakan this, ya, dan juga menggunakan are, ya, karena jumlahnya banyak, ya. Dan kita menjawabnya juga menggunakan akhiran s, ya, di kata bendanya menjadi books, ya. They are books, ya. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi, ya. Kalau dia tunggal, ya, atau cuma satu bendanya, ya, kita sebutkan a book, ya. A book karena dia jumlahnya satu. Tapi kalau dia jumlahnya lebih dari satu, kita sebutkan books, ya. Books are books, ya. Kita lanjutkan lagi, ya. Yang memegang banyak pensil ini, ya. What are these, ya. Kemudian apa ini, ya? Apa ini? They are pencils, ya. Mereka adalah pencils, ya. Jadi pensilnya ditambah s di belakangnya karena pensilnya banyak, ya, lebih dari satu. Kemudian di sini yang payung ini, what are these, ya. Apa ini, ya. They are umbrellas, ya. They are umbrellas. Mereka adalah payung, ya. Umbrellasnya di sini pakai s, ya, karena dia lebih dari satu atau banyak, ya, jamak. Kemudian kalau di sini tadi this adalah ini, ya, di ini karena dia dekat, ya, masih dipegangnya. Ini juga masih dipegangnya, ya, buku, pensil. Kemudian yang di sebelah kanan ini, ya, on the right side ini adalah menunjukkan kata tunjuk itu, ya, karena dia jauh, ya, atau berada di luar jangkauannya, maka dia menunjuk untuk benda-benda yang ada di sekitarnya dengan kata those, ya, artinya itu. Jadi kita bertanya what are those, ya, apa itu, ya. Dan those di sini, ya, adalah untuk bentuk jamak atau plural, ya, lebih dari satu, maka kita gunakan those, ya. What are those, ya. Dan are juga to be di sini, ya, to be untuk menyatakan jamak atau plural, ya, karena bendanya lebih dari satu. Kalau bendanya satu, apa yang kita gunakan di sini? Ya, kalau bendanya satu, yang kita gunakan adalah ini is, ya, karena bukunya ada satu, maka kita gunakan is, ya. Pensilnya satu, kita gunakan is, ya. Ya, kita lanjutkan. What are those, ya, ini apa itu? Kita jawab they are tables, ya. Mereka adalah meja, ya, meja-meja.
ada S di belakang tabelnya, berarti lebih dari satu meja. Kemudian ada kursi di sini. What are those? Kita jawab, they are chairs. They are chairs, ya. Mereka adalah kursi-kursi, ya. Kemudian what are those? Apa itu? Kita jawab, they are erasers. They are erasers. Mereka adalah penghapus-penghapus, ya, atau beberapa penghapus. Ya, baiklah. Itu untuk materinya. Kemudian kita ke assignment atau tugas. Jadi tugas anak-anak semuanya yaitu mengerjakan halaman 67, 68, dan 69, ya. Yang halaman 68 itu, ya, halaman 67 itu membaca teks bergambar di situ. Let's ask and answer, ya. Let's ask and answer, ya. Dibacakan. Kemudian yang halaman 68 itu sama juga, let's read, ya, membaca. Kemudian yang halaman 69 yaitu let's ask and answer, ya. Situ ada contohnya, what is this, ya. Dia sedang memegang pensil, kan. Dijawab, it is a pencil, ya. Itu dibaca juga, ya. Nanti direkam suaranya dan dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Baiklah, demikianlah pelajaran bahasa Inggris kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farduz ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saja Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.